Selamat datang di segmen Ternyata Aku Tenryu Bito. Kali ini Dewan Dunia akan membahas poin-poin penting yang ada di spoiler chapter 1160 ya. Langsung saja akan kita bahas per poinnya. Untuk poin yang pertama, pertanyaannya adalah sebenarnya siapakah klan Devi? Nah, siapa nih Sen? Nah, jadi dalam chapter 1160 di panel pertamanya itu kan bukan diceritakan ya, memang diperkenalkan 9 anggota dari klan Devi yang tersisa. Berarti kan itu adalah 9 klan Devi yang tinggal di God Valley ya. Betul ya. Itu berarti 7 diantaranya itu bukan keluarganya Sebek ya, kan duanya iya, soalnya Teach sama ibunya. Dan yang menarik itu kan ternyata sekarang kita mengetahui kalau misalkan klan Devi itu salah satu dari ras Buccaneers ya sekarang ya. Dan yang menjadi pertanyaan itu aslinya soalnya spoilernya itu ya dituliskannya pada saat itu ketika klan Devi diperkenalkan, begitu juga dengan Teach dan juga ibunya. Ibunya Teach terlihat seperti Robin atau Olvia, tapi betul. rambutnya itu berantakan. Katanya seperti itu. Tapi ada teori yang menyebutkan, apakah gue lebih tertarik ke teori ini? Apakah Robin dan juga Olvia itu adalah keturunan dari klan Devi? Tapi banyak yang komen. Jadi ada salah satu akun Facebook yang ngebawain teori ini. Jadi banyak yang komen, itu mah gara-gara Oda Sensei aja. Kan karakteristik Oda Sensei itu membuat karakter wanita mukanya sama katanya. Iya. Kalau misalkan ini memang benar, berarti itu cuma sekedar cocok logi aja, kata fans ya. Cuma menurut gua menariknya memang benar-benar seperti Olvia ya. Kalau misalkan rambutnya sama seperti Olvia dan juga Robin, ibunya Teach itu benar-benar mirip banget gitu. Kayak kakak adik gitu. Sama Olvianya ya. Iya, sama Olvianya gitu. Ya. Kayak kakak adik. Dan hal lain yang menarik dari pertanyaan yang pertama ini, pertanyaannya kan siapakah sebenarnya klan Devi ya? Jadi klan Devi itu salah satu penyandang nama Di, kemudian dia juga ras Buccaneers. Jadi benar-benar dua musuh alami para dewa ya. Iya benar ya. Dari ras sama dari marga. Iya. Jadi diborong, benar-benar diborong gitu. Kalau misalkan King kan cuma dari ras aja Lunarian ya. Tapi kita nggak tahu marganya apa. Ini klan DVD itu benar-benar diborong semua. Jadi gue juga sempat berteori obrolan kemarin ya. Gue itu pernah berteori gini. Jadi klan DVD kan berasal dari God Valley. Iya, dari God Valley. Gue berteori kalau misalkan klan DVD itu adalah klan keturunan dari raja yang memimpin God Valley. Di God Valley-nya ya. Iya, mungkin seperti itu ya. Karena benar-benar ini apa? Klan DVD itu kayaknya memang penduduk asli gitu, penduduk asli di pulau tersebut. Dan mungkin God Valley itu sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu gitu. Dan mungkin kalau memang teori ini benar, raja pertama di God Valley mungkinnya Davy Jones. Gitu. Bisa jadi sih ya. Bisa jadi soalnya diperkuat sama statementnya Rox mengatakan bahwa itu kampung halamanku God Valley ya kan. Iya. Wah, betul. Dan memang kan ketika 9 anggota klan DVD diperkenalkan ya memang orang-orang itu tinggal di God Valley gitu. Wah, menarik banget ya. Tapi kalau menurut gue mah ini Sen tentang klan Devi dan juga Buccaneer ya. Tapi kan tidak semua ras Buccaneer itu klan Devi ya kan? Kalau menurut lu gimana sih? Ya memang tidak semua Buccaneers itu klan Devi, tapi soalnya klan Buccaneers yang benar-benar sudah dikonfirmasikan keluarganya Teach ya. Iya. Teach terus sama Kuma kan. Itu doang ya? Iya, cuma itu. Dan ya siapa tahu kan dari semua sifat yang atau tindakan yang sudah Kuma perlihatkan dalam ceritanya, dia itu pantas menyandang nama dia. Siapa tahu Bartolomeo juga marganya Di gitu ya. Tapi kan ini kan kita ngomonginnya klan Devi ya. Tidak semua Buccaneers karena memang sama juga seperti Jaguar ya. Raksasa kan tidak semua klan D gitu. Tapi klan Devi itu ada Buccaneers-nya. Tapi kita kan kembali ngomong kalau misalkan klan Devi itu kan kita ngomongin yang tinggal di God Valley. Iya, yang tinggal di God Valley-nya ya. Iya, jadi kita tidak ngomongin Buccaneers-nya tapi ngomongin klan DVD-nya gitu. Klan DVD-nya. Menurut gue ya klan DVD itu ya kalau misalkan disamain sama Elbap itu sama seperti Ancient Giant. Betul. Gitu. Jadi seperti ras penduduk asli dari God Valley, seperti Sandia gitu. Iya. Gitu. Benar-benar penduduk asli dari Pulau Jaya kan Sandia harusnya ya. Jadi
God Valley penduduk aslinya ya klan DVD gitu. Klan DVD benar. Dan untuk klan DVD yang memiliki garis keturunan atau ras Buccaneer itu kemungkinan besar menurut gue ya raja sesungguhnya dari God Valley. Oh betul ya. Karena kalau misalkan karakteristik Oda membuat cerita itu sedikit sama ya, kita samain ke Elbap aja lah. Ini cocok logi ya. Jadi di Elbap kan ketika Harald ingin menikahi Ida, dia kan tidak boleh oleh para tetua karena nanti garis keturunan raja hancur. Oh iya betul. Harus nikah sama Estrid. Ya itu kan garis keturunan spesial. Mungkin Estrid juga salah satu dari Ancient Giant ya. Makanya Loki. Loki kan keturunan Ancient Giant karena nurun dari bapaknya. Iya. Gitu. Jadi Teach kan termasuk ke Buccaneers. Cuma kalau dilihat dari karakteristik ibu dan bapaknya, tidak ada yang seperti Buccaneer. Oh secara fisiknya? Secara fisiknya gitu. Soalnya kan fisiknya Buccaneers itu kita tahu seperti Kuma karena memang Buccaneers itu adalah evolusi dari raksasa gitu. Soalnya kan Sebek badannya normal, ibunya sudah muncul normal, tidak seperti Kuma atau Teach-nya sendiri gitu. Jadi menurut gua kalau misalkan asal usul dari klan DVD itu, teori gue ya tadi klan DVD yang memiliki ras Buccaneers itu adalah garis keturunan raja asli dari God Valley. Menurut gue sih seperti itu. Berarti ada kemungkinan ibunya Teach juga dia ya klan Devi dan juga Buccaneer ya Sen. Ya kalau kita cocokologi sama Harald tuh, Harald kan nggak boleh nikah sama Ida karena dia bukan Ancient Giant ya kan, harus nikah sama Estrid. Nah apa jangan-jangan Rox juga memikirkan hal yang sama dalam artian dia tidak mau asal nikah sama orang biasa gitu, tetap pengennya ke sama-sama klan Devi ya kan. Berarti apakah ibunya Teach itu klan Devi dan juga Buccaneer kalau menurut lu gimana sih? Kalau klan Devi kan udah pasti ya, karena memang disebutkan dia itu salah satu anggota klan DVD. Tapi kalau untuk Buccaneer enggak juga sih, soalnya gini, kalau misalkan kita harus samain lagi sama Buccaneer yang lain, Kuma. Ibunya Kuma kan bukan Buccaneer, bapaknya, tapi anaknya DNA dari ayah lebih kuat, jadi fisiknya seperti bapaknya kan, lebih gede segala macam. Tapi yang bingung untuk Teach itu bapaknya lebih ya kekar, tidak seperti Buccaneer yang kita tahu gitu. Apa karena Roxma emang melatih tubuhnya ya? Mungkin ya. Ya kan ya supaya jadi badan sispek gitu ya. Tapi kan kalau misalkan kita lihat dari DNA Buccaneer, Kuma dari kecil kan sudah seperti itu badannya. Iya sudah seperti Kentucky ayam paha. Iya. Jadi atasnya gede, bawahnya kecil. Bawahnya kecil. Gitu. Teach kan sama. Iya. Enggak, Teach cuma dibalik anjir, atasnya kecil, bawahnya yang gede. Bawahnya yang gede. Kan seperti itu kan Kuma aja dari kecil gitu. Iya bener ya. Soalnya ketika kita disandingin Rox sama Harald tuh kan jomplang banget kan, kayak manusia biasa ya. Jangan kan sama Harald lah, sama Big Mom aja. Oh iya ya, Big Mom. Gedean Big Mom bener gitu. Ya. Sama gedean Newgate. Padahal dia kalau misalkan memang Sebek juga Buccaneer mungkin kecilnya sama seperti Kuma, tapi ketika dia menuju ke dewasa dia diet ketat, olahragawan, mungkin ya seperti itu. Ikut OCD ya. Iya, keker aja. Lihat podcastnya Om Deddy. Bener ya. Tapi berarti emang secara DNA kuat ya. Berarti secara DNA emang Buccaneer ya, meskipun ya kita nggak tahu apakah Buccaneer itu harus memiliki spesifikasi fisik tertentu atau enggak, kan kita nggak tahu juga ya. Berarti DNA Buccaneer ini kuatnya di leluhurnya yaitu si Davy Jones sendiri ya? Nah ya pasti kan kita masih bingung nih, Buccaneers-nya Teach itu dari ibunya atau bapaknya atau memang keduanya adalah Buccaneers. Kalau misalkan Sebek aja yang Buccaneers, ibunya bukan. Tapi yang pasti Davy Jones itu pasti Buccaneers. Iya, karena leluhur kan. Dan salah satu alasan mengapa Buccaneers itu diburu, ya mungkin gara-gara apa yang dilakukan Davy Jones di masa lalu. Nah, gue penasaran sama Davy Jones nih. Waktu itu kan kita pernah ngebahas Davy Jones itu dikutuk kan ya. Dikutuk dan sekarang ada di lautan. Iya, seperti yang Robin omongin ke Chopper. Oh iya, yang waktu di Long Renown. Iya, legendanya itu seperti itu. Jadi dia itu masih hidup tapi di bawah lautan. Nah, berarti ini menarik sih. Jadi kan ya mungkin eranya si Davy Jones itu kan mungkin sama dengan Im Sama ya kan, sama dengan Joy Boy juga ya. Nah kalau ternyata Davy Jones itu dikutuk dan masih hidup sampai sekarang, ya meskipun hidupnya di lautan atau di mana ya, berarti kan saking kuatnya Davy Jones, Im Sama itu nggak bisa ngebunuh ya. Ya kan harus dikutuk dan masih hidup ya. Jadi alasannya kenapa kok Im Sama nggak ngebunuh Davy Jones, sedangkan Davy Jones sendiri kan ancaman bagi Im Sama itu sendiri ya. Apakah memang tidak bisa dibunuh atau gimana ya?
menurut gue gini, gue juga baru kepikiran. Jadi gini, Robin kan ngomong kalau misalkan legendanya Davy Jones itu masih hidup, dia dikutuk dan berada di dasar lautan. Tadi kan pertanyaannya, apakah Davy Jones tidak bisa dibunuh? Iya. Dia dikutuk. Menurut gue tidak. Kenapa? Kita balik lagi ke Buccaneers. Kalau memang Davy Jones itu Buccaneers, Buccaneers adalah raksasa kuno yang berevolusi. Selama ratusan evolusi kan pasti ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Davy Jones hidup 800 tahun yang lalu. Apa mungkin nenek moyang Buccaneers itu Davy Jones, dan Davy Jones adalah raksasa? Dan kita tahu raksasa itu umurnya ribuan tahun. Betul ya. Jadi dia bukan tidak bisa dibunuh, memang belum mati karena umurnya raksasa panjang. Ya. Itu. Berarti keturunan Buccaneer pertama ya? Iya, mungkin ini pelopornya Buccaneer mungkin. Jadi mungkin kan Ancient Giant dulu ya. Ancient Giant dulu kan kawinnya sama Ancient Giant lagi supaya keturunannya Ancient Giant. Mungkin orang tua Davy Jones adalah Ancient Giant yang menikah dengan raksasa atau manusia biasa. Lahirlah Davy Jones gitu ya. Lahirnya Davy Jones, mungkin seperti itu. Tapi Davy Jones masih membawa DNA dari bapaknya yang raksasa mungkin. Bisa jadi itu dari segi umur ya. Dia masih hidup. Soalnya kan sampai sekarang ya mungkin Davy Jones juga memiliki kekuatan yang sama seperti Imusama, yaitu keabadian. Tapi yang paling masuk akal, kalau misalkan kita harus cocok logi dan disambungin kerasnya, ya Davy Jones adalah leluhur asli dari Buccaneers dan dia masih Ancient Giant menurut gue. Berarti Ancient Giant turunan pertama evolusi Buccaneer tuh ya Davy Jones ya? Iya, bisa jadi menurut gue gitu. Apa mungkin ya Davy Jones mah tetap Ancient Giant. Iya. Jadi ketika sudah di Rocks itu ya sudah berevolusi gitu. Sudah berevolusi lagi dan disebut sebagai ras Buccaneer gitu. Keren banget ya. Gue jadi penasaran sama Davy Jones ya. Apakah nanti Davy Jones akan dikuak ya? Apalagi kita menarik sama yang ngejelasin tuh Laffite ya, yang ciri-ciri pria luka bakar yang kita berpikiran bahwa itu Davy Jones ya. Wah, berarti emang keren banget sih. Tapi menurut gue pasti dimunculin ya Davy Jones, soalnya kan hype yang sekarang terjadi itu belum sampai hype puncaknya One Piece, karena Joy Boy saja belum diceritakan lebih lanjut ya. Flashbacknya itu hanya sebentar ketika di Egghead dan juga Emmet. Cuma bentar banget, bahkan tidak sampai satu panel ya. Jadi menurut gua nanti kita akan dijelaskan masalah Davy Jones ketika benar-benar Oda juga menjelaskan Joy Boy, karena kita berpikir kan mereka hidup di masa yang sama. Jadi berkaitan lagi nanti. Bahkan di kalangan beberapa fans itu ada yang mengatakan bisa jadi Davy Jones itu bajak laut pertama sebelum Joy Boy. Ada yang mengatakan kayak gitu juga sih. Cuma kan sampai sekarang di ceritanya itu dijelaskan kalau misalkan ya Joy Boy bajak laut pertama di dunia kan. Tapi ya mungkin pada saat itu Joy Boy jadi bajak laut seperti halnya Roger, Luffy. Tapi Davy Jones itu menguasai dunia bawah, karena di chapter kemarin Sebek sendiri menjelaskan Davy itu dulu menguasai dunia bawah. Mungkin raja dari dunia bawah atau kriminal paling terkenal pada masanya itu Davy Jones. Bener ya. Makanya antara keluarga Davy sama Monkey ini secara prinsip emang beda ya. Maksudnya bukan generalisasi Monkey sih. Kayak misalkan Joy Boy, Roger, dan juga Luffy. Itu kan dia bajak laut dan cita-citanya ingin mengarungi lautan secara bebas ya kan. Tapi tidak ada keinginan untuk menggulingkan pemerintah dunia kan. Ibaratnya yang penting mah di mana dia melihat ada diskriminatif ya dia ada di situ kan. Nah, sedangkan kalau untuk tujuan atau goals dari Davy Jones, dari si Sebek sama si Kurohige, ya mungkin karena leluhurnya juga menguasai dunia bawah ya. Jadi ada pikiran untuk menguasai dunia anjir. Karena memang kan orang-orang yang bergerak di dunia bawah itu pertama pasti maruk-maruknya itu ingin kekuasaan, ingin kekayaan, ketenaran dan kekuasaan itu ya orang-orang yang di dunia bawah seperti yang kita tahu Kaido, Dovi sama Crocodile. Crocodile walaupun sekarang dia pesimis untuk mendapatkan One Piece, tapi ketika dia melawan Shirohige kan dia ingin mendapatkan One Piece. One Piece ya. Bener ya, bisa jadi kalau Crocodile sama Dovi itu OP ya, setelah Dressrosa dia menguasai daerah lain, bisa jadi kan. Jadi mungkin Joy Boy dan juga Davy Jones itu adalah dua
orang pelopor bajak laut tapi dua bajak laut jenisnya beda gitu. Iya, jenisnya beda. Kalau Joy Boy ya sama seperti Roger Luffy gitu ya. Kalau Davy Jones memang benar-benar bajak laut tapi juga menguasai dunia bawah ya, kayak bajak laut Don Quixote aja, Don Quixote Family gitu. Iya. Waktunya misalkan mau mencuri buah iblis di suatu pulau ya berlayar gitu. Kalau misalkan nggak ada keperluan ya balik lagi ke wilayah kekuasaan kan gitu. Punya markas ya. Tapi ini menarik, gimana menurut saya tentang kan sekarang One Piece itu dikait-kaitin sama Naruto ya. Jadi kan regenerasinya itu ada anjir. Dari zamannya Joy Boy sama Davy Jones, terus disanding lagi Sebek sama Roger, dan sekarang Teach sama Luffy anjir. Sedangkan musuhnya kan sama satu ya, Im sama. Apakah Im sama itu Kaguya gitu? Iya ya mungkin bisa jadi sama ya, apalagi dua-duanya sama-sama manga shonen ya, dan basic ceritanya jangankan ya, kalau misalkan mau dimiripin Naruto sama One Piece ya, ini masuk akal juga. Soalnya One Piece kan bisa sepanjang ini ya karena hal itu gitu. Kalau misalkan hal itu tidak terjadi ya mungkin One Piece tidak sepanjang ini gitu. Bisa jadi ya. Makanya menarik banget nih peran. Jadi menurut gua One Piece itu sama seperti Naruto tapi versi yang lebih kompleks lagi, karena semua sisi, semua karakter, semua regenerasinya itu benar-benar dijelasin. Iya, dijelasin ya. Flashbacknya bagus banget One Piece-nya. Enggak cuma kayak Naruto ketika dijelaskan Asura Indra di final momennya aja. Kayak kita fansnya aja kan kurang puas. Bener, terlalu buru-buru. Jadi kalau misalkan dimirip-miripin ya gue juga setuju, tapi berbedanya One Piece itu lebih kompleks karena diceritain semua gitu. Ya, sampai basic keturunan dan cerita kejadiannya itu benar-benar diceritain gitu. Walaupun Naruto juga diceritain, tapi nggak detail anjir, cuma sebentar banget. Ya kayak perjalanannya Hagoromo, terus punya anak Asura Indra gitu kan. Iya ya, benar ya. Apalagi di final war-nya ya kurang seru. Jadi untuk poin yang pertama sebenarnya siapakah klan Davy, sejauh ini spekulasi kita hanya segitu dulu ya. Teori seperti yang gue jelasin tadi, teorinya seperti itu ya yang gue bawain. Berarti kita lanjut ke poin pertanyaan berikutnya ya. Oke, untuk poin pertanyaan berikutnya nih guys. Rox adalah seorang kapten yang adil. Ini mantap nih. Kita diperlihatkan sosok Rox nih. Jadi kita berpikir mengapa anak buahnya Rox itu tidak mau bekerja sama. Kita berpikir kan awalnya karena Roxnya juga karakter yang tamak mungkin ya. Tapi setelah flashback God Valley itu benar-benar dijelasin. Di flashback pertama kita masih belum diperlihatkan Rox ya. Di flashback yang kedua God Valley ini kita diperlihatkan Rox. Jadi ketika krunya Rox turun, Rox juga turun bersamaan dengan krunya. Kan di flashback pertama tidak. Jadi seakan-akan Rox itu turun duluan langsung hajar kaum naga langit ya, dan krunya baru turun. Ternyata tidak ya, di flashback kedua Rox itu turun bareng, dan pada saat itu semua orang mengkhawatirkan Shaki ya. Semuanya. Dan juga Rox juga itu pengen nyelamatin Shaki, dan pada saat itu berdebat siapapun yang menyelamatkan Shaki dia akan memilih orang yang akan menyelamatkannya ya. Tapi ketika Rox ngomong, ketika semua anggotanya yang ikut itu selesai ngomong, kan Rox ngomong gini. Jadi tenang, di sini ada Shaki dan juga harta karun. Mari kita bekerja sama, dan setelah kita berhasil, kita akan membagi rata secara adil. Rox kan ngomong gitu. Berarti kan dia tidak maruk, dia tidak serakah. Ya. Betul. Tidak seperti stigma kita sebelum flashback Elbap terjadi. Itu. Jadi salah satu alasan mengapa krunya tidak bekerja sama itu bukan karena Roxnya serakah juga, tapi karena memang Rox ngumpulin orang-orang yang harusnya basicnya jadi kapten, dijadiin kru begitu. Betul lah. Jadi punya visi misi sendiri ya. Bener ya. Jadi kalau sepak bola mah kayak PSG, hancurnya itu. Ngumpulin Mbappe, Messi, Neymar. Semuanya bintang ya. Kayak ini juga project Real Madrid Galacticos. Hancur kan jadi. Orang-orang yang harusnya jadi pemimpin malah dijadiin bawahannya hancur. Bener. Padahal ya memang bukan Rox yang pengen ya, mereka datang sendiri-sendiri kan gitu. Rox tinggal terima gitu. Tapi untuk seorang kapten dan kita tahu sekarang Rox itu sifatnya bener-bener kapten banget ya. Dan bener-bener adil ya kapten lah. Tidak seperti stigma gue sebelumnya gitu. Gue menyangka kalau Rox itu bener-bener
kejam. Bahkan ketika awal-awal Elbap saja gue masih menyangka kalau Rox itu kejam, benar-benar kejam dan serakah. Ketika dia nendang Kaido ya, bukan nendang, bahkan nginjek gitu aja. Iya, itu bener ya. Ya kita pikir kan Rox itu arogan ya, karena arogan makanya krunya nggak kompak. Tapi ternyata secara instruksi aja jelas banget ya, instruksinya Rox kan benar-benar adil. Dia nggak serakah bahwa lu kumpulin nanti serahin ke gue, kan enggak. Jadi emang masing-masing kita kerjasama aja dulu ya kan, ibaratnya kan, sampai ini semua sudah berakhir. Dan ini dari semua krunya Rox yang kuat banget ya, ada Shirohige dan yang lain-lain. Bahkan Shirohige dianggap sebagai wakil kapten dan orang pertama yang direkrut oleh Rox. Menurut gua dari semua kejadian yang sudah diperlihatkan di flashbacknya, kru yang paling loyal dan memiliki pendapat yang sama dengan Rox itu cuma Lin. Oh iya, yang bisa memahami Rox itu. Iya, jadi bahkan Lin mah dianya juga punya ambisi untuk membantu Rox untuk menguasai dunia. Iya, benar-benar ya kalau Lin ya. Iya, kalau kalian nggak percaya kalian baca lagi manganya dari manga chapter 1156 ketika krunya Rox, momen Lin di Big Mom dikeluarkan itu, dia tuh kayak seakan-akan bener-bener ngedukung Rox gitu. Iya. Ya makanya cuma Lin yang tahu bahwa Rox itu udah punya istri, kayak udah cinta sama cewek lainnya kan. Iya. Sedangkan Shirohige kayak pelangap-pelongo deh. Apa sih berarti kan itu tandanya Rox pernah curhat tuh. Pernah curhat. Ya apalagi hebatnya Rox ini ya. Dia kan kemana-mana itu selalu ngajak nongkrong ininya kru-kru terkuatnya. Ada Lin, ada Shiki, ada Shirohige. Ya vibe-nya sama kayak Teach lah. Kemana-mana Titanic Captain tuh ada terus anjir. Minum-minum ada lagi, Tapi kenapa ya? Ibaratnya si Teach itu benar-benar meniru bapaknya. Kayak lu kan bilang bahwa Rox itu salahnya itu semua kapten dikumpulin dalam satu kapal ya kan. Sejatinya mereka itu kan kepribadian kapten karena memang kuat. Nah, Teach juga sama. Sampai-sampai julukannya juga kan Titanic Captain. Kan apa ada kesamaan atau ada inspirasi dari bapaknya ya? Atau apa ini aja kebetulan aja sih? Bukan, menurut gua mah jadi gini. Nanti video yang akan tayang ya, video yang versi klipnya kita ngebahas Shichibukai. Jadi gua menjelaskan salah satu alasan Teach kan jadi Shichibukai itu cuma modus ya, biar bisa mengakses ke Impel Down ya. Jadi Teach kan membobol ke Impel Down, menarik orang-orang kuat, dan pada momen perekrutannya juga silahkan kalian battle royale, siapa yang bertahan akan menjadi kru ya kan gitu. Menurut gua memang meniru cara bapaknya gitu. Dan Teach juga berpikir dia tidak mau membangun benar-benar dari nol gitu. Kalau misalkan ngapain lah orang dengan ambisi yang besar merekrut orang lemah. Iya, benar gitu. Dan kalau misalkan kita lihat Luffy aja lah, Luffy kan asal ngerekrut, tapi Luffy beruntung. Iya. Orang-orang yang dia rekrut itu benar-benar kuat. Kalau misalnya ngomong trio penakut ya, Nami, Usopp dan juga Chopper itu kuat anjir. Chopper itu karena memang dibikinnya itu cute ya, jadi maskot gitu. Chopper itu berani nampar Queen, terus memang berani lah, seorang pria lah. Nami, nih ada satu kelebihan Nami yang banyak fans tidak sadar. Apa nih? Jadi salah satu kekuatan yang bisa mengcounter buah iblis itu haki. Iya. Nih, klimataknya Nami bisa ngecounter Logia bahkan. Wah, bisa kalau jadi kalau misalkan kalian penasaran nggak bisa gue, bisa lihat episode ketika Pang Hazard. Jadi Nami memasuki ruangan, pada saat itu ada Monet dan juga Zoro lagi berantem. Nami dan juga Robin keluar. Pada saat itu Monet menyerang Nami. Nami menggunakan klimataknya pada saat itu hitball untuk menyerang Monet, dan bener-bener Monet itu regenerasinya melambat. Wah, gara-gara klimatak. Nami gara-gara klimatak. Gue juga baru sadar anjir. Salah satu nge-counter buah iblis itu dengan Nami tuh, kekuatan Nami itu tidak sekedar ngeluarin petir aja. Wah, menarik nih. Asli. Kalian tonton lagi lah. Bener-bener Nami itu bisa mengcounter kekuatan Logia bahkan. Wah, berarti apalagi sekarang Nami itu di dalam klimataknya ada Zeus kan ya? Apalagi ada Zeus sekarang tambah. Otomatis kan petirnya nambah kayak Big Mom. Nah, jadi ini gue menarik, apa jangan-jangan nanti di Elbap juga Nami itu level up ya? Bahkan Nami mah sepertinya sudah ada foreshadow-nya ya. Nami kan pas di Kastil Auris kan Nami bisa diperbesar badannya. Dan pada saat itu banyak yang mengatakan jika Nami itu adalah keturunan raksasa ya pada saat itu. Tapi kita masih menunggu aja. Ini belum momennya Nami ya. Tapi dari apa yang sudah dimunculkan Nami itu, dia benar-benar bisa ngebaca cuaca, bisa memprediksi badai yang akan datang. Dan fakta yang gue temuin itu Nami bisa mengcounter kekuatan Logia
ketika bertarung dengan Monet ya. Dan yang terakhir untuk Usopp mah kita tinggal tunggu aja momennya Usopp bangkit itu pasti ada. Pasti ada. Apalagi cita-citanya Usopp itu ingin menjadi kesatria paling berani di lautan kan. Sampai-sampai ada teori nanti yang mati itu Usopp kan. Iya, salah satu kekuatan Usopp yang bahkan tidak dimiliki oleh Luffy, Hoki ya. Hokinya Usopp kan setara Lord Buggy ya. Cuman di bawahnya Buggy dikit ya. Buggy dikit. Makanya benar. Tapi di atas Buggy menurut gua. Bisa jadi. Soalnya Buggy masih dianggap kaisar, kalau Usopp dianggap Tuhan atau dewa, God julukannya. Bahkan di bounty-nya God Usopp. God Usopp bener. Dan itu yang ngasih nama itu Doflamingo. God Usopp kan waktu awal di koridor Colosseum kan God Usopp. God Usopp. Tapi emang bener ya, ibaratnya secupu-cupunya Usopp ada di beberapa arts MVP-nya Usopp loh. MVP-nya Usopp. Ya, kayak Dressrosa aja perannya Usopp tuh gede banget. Makanya patungnya kan Kiros ya. Lucci, terus God Usopp yang sengaja dibikinin patung oleh warga Dressrosa ya. Anjir, God Usopp bener ya. Secupu-cupunya Usopp loh. Anjir, sampai-sampai di respect raksasa Elbap ya kan. Usopp ini kan. Sampai di momen Thriller Bark. Nah, ada yang bilang kayak gini. Jangan sepelein Usopp. Di Thriller Bark itu MVP-nya bukan Zoro aneh, tetapi Usopp. Bayangin aja kalau Usopp itu nggak bisa ngalahin Perona, yang lain kan kena negatif follow-nya Perona aja. Dan nggak sembuh-sembuh. Iya sembuh-sembuh anjir. Itu karena Usopp bisa ngalahin Perona aja. Jadi di Thriller Bark itu bisa menang katanya. Iya. Nah, itu untuk Kuro Mugiwara ya. Luffy itu ngerekrut orang-orang yang dia tidak berpikir bahwa orang itu kuat, tapi ternyata kuat ya, karena memang kehendak Nika juga ya mungkin pada saat itu. Dan untuk Teach mah menurut gue begitu, bukan niru bapaknya, karena memang ambisinya terlalu gede ya. Teach tidak mau menunggu gitu menurut gue. Oh, bisa jadi sih, ibaratnya emang pengen instan aja ya. Dan kalau misalkan semua orang basicnya kapten, enggak menurut gue. Barges, Doki, kru pertamanya Teach ya, terus sama Van Augur itu bener-bener bukan tipikal kapten ya. Yang tipikal kapten itu orang-orang yang sudah dipenjara di Impel Down level 6 plus Kuzan ya. Nah, Teach pinternya jadi gini, kalau misalkan Sebek ngerekrut krunya, memang orang-orang ini sudah kuat dan terkenal popularitasnya. Mereka itu belum punya masalah. Belum punya masalah. Di masa prime-nya kan. Nah, bedanya Teach merekrut orang-orang kuat yang setara kapten. Basicnya mereka itu orang-orang problematik yang punya masalah. Iya, betul ya. Gitu. Jadi gini, Teach itu merekrut orang-orang seperti Devon, X level 6 Impel Down lah, plus Kuzan, orang-orang yang sakit hati dengan angkatan laut dan pemerintah dunia. Oh iya ya. Jadi benar-benar alasan kenapa Devon, Vasco Shot atau segala macam itu respect kepada Kurohige, karena Kurohige kan ngasih second chance. Ya ibaratnya lu di penjara nih, ibaratnya kan gue bebasin, gue punya visi misi kayak gini. Nah, sedangkan ya betul juga itu kan motivasinya sakit hati ya. Ya udah setuju sama Teach, karena ketika Teach itu menduduki tahta tertinggi di pemerintah dunia, ya mereka juga bagian dari tahta itu sendiri. Apalagi kan X level 6 Impel Down yang direkrut Teach mah tidak sekedar mereka itu di penjara ya. Sejarah mereka itu sama seperti Sebek, bener-bener ingin dihapuskan oleh pemerintah dunia gitu. Jadi benar-benar rasa kebencian kepada pemerintah dunia dan angkatan laut gede banget gitu. Dan sekarang ada yang ngebebasin gitu kan, rasa berterima kasih. Makanya perlakuannya krunya Sebek berbeda dengan perlakuan krunya Teach kepada Teach. Teach itu benar-benar dianggap seperti kapten banget. Lafite kalau ngomong ke Teach sopan sampai kayak cara gestur berbisiknya. Iya, kita lihat dari gesturnya gitu. Sampai benar-benar kayak waktu ngelawan Lau aja itu berusaha ngejagain Teach banget anjir. Jadi kalau misalkan Sebek sama krunya itu duduknya setara. Di bar ya setara. Kalau kalian lihat di ketika penyanderaan Kobe, ketika Teach negosiasi dengan Kobe, Teach mah benar-benar kayak dianya tuh dibikin jadi raja sama krunya gitu. Dia duduk di sofa kan, yang lainnya berdiri di sampingnya. Anjir benar-benar perlakuannya juga beda gitu. Treatmentnya beda. Dan mungkin sekarang Teach mah memilih orang-orang yang benar gitu. Benar, bisa jadi karena memiliki tujuan yang sama ya kan. Keren banget. Gue cuman penasaran sama Doki nih. Doki ini bakal kekuatannya kayak apa ya, benar-benar. Ya Doki kan kekuatannya bisa menularkan penyakit ya. Tapi sejauh ini yang paling lemah itu ya Doki kalau untuk dari segi kekuatan dan juga fisik. Jadi kita balik lagi ke masalah Rocks ini. Ini keren banget ya, sampai Saki itu kan, ini cara bagi-bagi Saki gimana? Tapi hebatnya tuh gini, jadi
Shirohige itu bersikap seperti layaknya Ryakul. Ryakul Kata-katanya. Aku akan menyelamatkan Saki sebagai seorang teman, tapi kalau dia mau dengan gue tidak apa-apa. Apa boleh buat kalau Saki suka sama gue ya. Yang jelas malah setuju ya, anjir kacau banget ya. Yang lucu mah bener ya, gue kan mikirnya gue selama ini nih Sen, mikirnya itu ya ketika ada narasi bahwa Kaido itu dianggap ade sama Big Mom, ya itu mungkin perasaan Big Mom aja. Tapi kalau di chapter yang terbaru itu, Kaido-nya juga menganggap Big Mom itu kayak kakaknya, anjir. Lin, apakah kau benar-benar ingin memberikan buah iblis ya? Gitu. Tenang aja deh Kaido, tenang aja. Ya emang bener sih kan, soalnya kan di momen Kaido mengingat awal perekrutannya juga, Rox itu kan ingatnya ke Lin ya. Benar-benar gitu. Soalnya kan percakapan pertama juga Lin itu sudah mengatakan jika kau perlu sesuatu hubungi saja atau ya hubungi saja aku kan. Lin kan ngomong gitu kepada Kaido kan gitu. Apalagi pada saat itu Kaido masih bocah banget, 15 tahun masuk Rocks. Makanya gue kadang-kadang mikir kalau terjadi skandal apakah Katakuri itu anaknya Kaido. Gue jadi yang paling masuk akal Katakuri. Kata secara style tuh mirip banget anjir Katakuri sama Kaido anjir. Apalagi Kaido muda ya. Benar-benar ya. Berarti untuk poin yang ini udah selesai, kita lanjut ke poin aja ya. Nah, untuk poin pertanyaan selanjutnya adalah apakah Dragon bertarung dengan kesatria suci ya? Ini menarik. Jadi poin itu nyambung di ternyata aku Tenryubito episode sebelumnya. Kita kan berpikir bagaimana bisa Seng dan juga Shamrock itu terpisah. Nah, itu dia. Itu padahal di chapter sekarang sudah fix dua-duanya digendong oleh Dragon. Nah, iya ya. Itu. Kok masih terpisah gitu. Padahal benar-benar kan Dragon itu ngegendong dua-duanya. Dua-duanya iya kalau di tapi kan kenapa terpisah gitu. Itu masih menjadi misteri. Nah, gitu. Nyambungnya juga kan semua kesatria suci diperkenalkan. Ya, Knight of Gods ya. Ya diperkenalnya kan seperti itu. Jadi apakah ketika Dragon membawa Shanks dan juga Shamrock di Dragon itu apa ya? Kelihatan sama Garling gitu. Oh iya. Dan karena memang pada saat itu Garling juga sebagai pemimpin dari kesatria suci kan. Mungkin Garlingnya sendiri atau dia menyuruh bawahannya atau kesatria suci lain untuk menyerang Dragon. Oh iya. Mungkin ya momen yang paling pas Shanks dan juga Shamrock berpisah seperti itu menurut gua. Berarti ketika on the way ke Oro Jackson ya. Ibaratnya Dragon OTW ke Oro Jackson bawa kedua bayi itu di tengah jalan akhirnya dicegal dan akhirnya harus milih nih. Kalau bawa dua-duanya nggak bisa, ya terpaksa harus salah satu yang diselamatkan. Iya. Wah, tapi kalau itu menarik Sen. Menariknya berarti kata-kata bahwa Seng itu ditakdirin ya di momen itu harusnya. Bayangin kalau Shamrock yang di Oro Jackson, ya kan? Dan ternyata kan secara ini Seng yang di Oro Jackson. Kalau Shamrock yang di Oro Jackson, apakah dubbing Indonesia masih Ceki atau Kiampu? Betul. Makanya di momen itu juga udah benar-benar ini ya dirama ya bukan ditakdirkan lah ya. Karena ya nggak mungkin dong. Dragon itu nggak bisa bedain dong mana Seng mana Shamrock ibaratnya ya secara kembar ya kan. Dan ternyata yang diselamatin itu Seng. Bahkan dia tidak tahu mana Seng mana Shamrock kan. Dia juga tidak tahu kan bayi ini belum punya nama. Iya gitu. benar ya. Ya mungkin kalau misalkan kan gue bikin poin ini tuh jadi apakah Dragon bertarung dengan Kesatria Suci? Ya mungkin bertarung ya. Pasti kan rebutan bayi nih. Rebutan bayi yang dibawa kan. Soalnya kan memang terpisah. Nah, kalau misalkan seperti ini poin sebelumnya kan terjawab ya. Pasti bertarung dan juga poin ini itu nyambung dengan ketakutan Dragon menyerang Marijoa. Kan jadi kan setelah Sabo ngomong ada Imsama lah, ada inilah, kita sudah melakukan 3 tugas utama dari pasukan revolusi, membebaskan budak segala macam. Apakah sekarang ya Sabo kan pengennya ayo langsung nyerang ke Marijoa lagi, tapi Dragon kan di sana masih ada Kesatria Suci. Kan dari situ kita tahu kalau misalkan satu-satunya pertimbangan Dragon menyerang Marijoa kan bukan Gorosei bahkan Kesatria Suci. Nah mungkin momen kapan yang pas Dragon bertarung di Kesatria Suci, di video sebelumnya kita ngomong ketika misi Bentro, ketika menyetop pasokan pangan, kan seperti itu kita pernah berteori ya. Tapi yang pastinya karena Dragon juga hadir di God Valley, ya mungkin pada saat God Valley ini terjadi, entah dia melihat Kesatria Suci bertarung dengan yang lain, atau memang Dragonnya sendiri bertarung dengan Kesatria Suci. Karena Dragon itu ketika di God Valley bener-bener kalau sebagai angkatan laut wajib dipecat. Ya wajib banget lah. Dia nembak bosnya sendiri. Itu kan bosnya ya.
Gokil. Tapi di momen itu gue respect sama Dragon. Dragon itu berarti emang pure tulus banget ya. Emang pure baik soalnya nggak pikir panjang langsung nembak Tenryubito loh. Kalau guard kan begini, dia tidak mau menjadi laksamana, apalagi Flight Admiral kan berpikir itu di bawah perintah langsung Tenryubito ya. Ada pikiran kayak gitu guard kan, tapi masih tetap jadi angkatan laut. Nah kalau Dragon ibaratnya kan demi menyelamatkan Kuma yang waktu itu nggak kenal kan, yang waktu itu kayak siapa sih orang asing itu, sampai berani menembak Tenryubito anjir. Iya, kan kalau misalkan kejadian penembakan itu kan memang ya kaum naga langit yang lain dan juga Satria Suci kan tidak tahu ya kejadian tersebut. Tapi kan apa ya? Ya tadi Dragon kan kalau misalkan gue jadi atasannya terus tahu tindakan Dragon ya pasti dipecat anak ini itu. Udah dipecat. Ya bisa jadi setelah itu Dragon langsung keluar, bisa jadi kita nggak tahu juga ya. Tapi kalau misalkan Dragon harus bertarung dengan Kesatria Suci juga menurut gue kurang pas ya, karena di chapternya juga kita lihat Dragon itu kayak belum kuat anjir perasaan. Kalau misalkan dia harus bertarung dengan Kesatria Suci mungkin langsung mati. Masih langsung mati sih, soalnya waktu di Sabaudi itu Luffy umur 17 tahun kan. Iya. Ya sama kayak Dragon di God Valley ya. Iya, ya kan ibaratnya ya Luffy 17 tahun aja sama Pacifista udah keteteran aja. Apalagi Dragon musuhnya sekelas Holy Knight gitu. Tapi gue tuh pernah berpikir gini, jadi ketika poin ini dibuat tuh Dragon bertarung dengan Kesatria Suci ya untuk menyelamatkan Shanks dan juga Shamrock, dan ternyata dia cuma bisa nyelamatin Shanks kan pada saat itu. Terus memang kekuatannya kan belum sebanding. Jadi tidak sampai dibunuh lah gitu. Maksud juga Dragon itu tidak sampai dibunuh tapi dia berhasil kabur gitu. Dan kalau misalkan memang Dragon itu keluarnya bukan setelah God Valley, tapi ya pada saat insiden God Valley itu terjadi gitu. Tebakan gua cara escape atau kaburnya Dragon itu bukan ikut angkatan laut, bukan ikut Roger, bukan ikut kapalnya Rocks. Dia diselamatkan Nikyu. Bisa jadi. Karena para budak yang lain kan bisanya selamat. Itu kan ditamparin sama Kuma, dipindah-pindahin ke itu kan pulau yang lain biar keluar dari God Valley. Kalau misalkan pakai kapal mah nggak mungkin, karena memang kapal pengungsi aja kan diledakin sama angkatan laut kan gitu. Jadi cara satu-satunya cara Dragon kabur itu ya karena Nikyu, karena budak yang lainnya juga diselamatin dengan cara tersebut. Tapi waktu di God Valley itu belum dikonfirmasi Dragon makan buah iblis ya, Sen? Ya kan kita di video sebelumnya bikin teori kalau misalnya apakah Dragon mencuri buah iblis dari itu, dan sekarang juga kita berpikirnya chapter 1160 itu ya sudah saatnya pertarungannya gitu. Dan sekarang momennya itu baru pada datang lagi. Baru pada datang. Itu belum mulai lagi gitu. Gue mikirnya kalau kan ada kemungkinan yang paling masuk akal itu escape-nya Dragon itu kan Nikyu ya kan. Nah, apakah kalau memang di saat itu Dragon memakan buah iblis yang tipe Mythical Zone seperti teori-teori yang sering beredar ya, apa juga menggunakan buah iblisnya ya Amaru ya. Tapi itu gue masih belum yakin sih, karena kalau misalkan memang enggak, kalau memang kan Dragon makan Mythical Zone model Amaru kan artinya kaze ya, dewa angin ya. Pastinya kan Mythical Zone otomatis harus belajar dulu. Betul. Karena Mythical Zone ke hybrid saja butuh bertahun-tahun gitu, apalagi sampai berubah menjadi sosok apalah atau apalah gitu. Ya mungkin kalau misalkan seperti itu kurang masuk akalnya, karena Dragon baru makan gitu. Kalau misalkan Kuma bisa langsung nggunain kekuatannya karena Nikyu Paramecia gampang bisa langsung dipraktekin, apalagi si Ivankov sama Jinny itu mengetahui informasi mengenai Nikyu, Uwo karena mereka belajar gitu. Jadi ketika Kuma makan, mereka udah tahu caranya gimana nih cara gunain Nikyu gitu. Jadi nggak bingung, ada yang tutornya. Bener ya. Jadi karena Kuma, Jinny dan juga Ivankov itu ketemu sosok Dragon di God Valley ya. Jadi ketika suatu saat nanti Kuma direkrut jadi pasukan revolusi tuh, berarti sebelumnya udah pernah ngeliat Dragon ya? Emang soalnya gini ya, kalau misalnya teori ini benar, ya mungkin jadi ketika Dragon dan juga Ivankov datang ke desanya Kuma, pada saat itu kan Kuma Jinny lagi dikurung. Pada saat itu kan Kuma langsung
seneng, wah Dragon. Iya. Berarti kan pada saat momen di God Valley mereka kan bertemu. Ya apalagi di reaksinya Kuma mengagumi sosok Dragon loh. Iya. Sang revolusioner kan yang manggil Dragon juga kan. Iya, tapi herannya gini kalau misalkan ya mereka bertemu di God Valley, masa kok Kuma tidak tahu kalau Dragon angkatan laut ya? Soalnya kan ketika membentuk pasukan revolusi kan Kuma bertanya, dari mana kau bisa memakai senjata? Baru kan Dragon ngomong, aku pernah di angkatan laut. Dan saat itu kan Kuma baru tahu gitu kan. Jadi masih banyak kebingungan lah di chapter ini ya. Kita hanya bisa berteori. Tapi kalau misalkan seperti yang tadi gue jelasin, mungkin masuk akalnya seperti itu gitu. Ya. Jadi emang benar. Apalagi Dragon itu kan nggak oversharing orangnya. Ivankov nanya tentang kenapa kamu menghadap ke East Blue terus udah diam. Iya. Dan terus juga gini, kalau misalkan memang Dragon kan umur 17 tahun seumuran sama Luffy di God Valley, tapi tingkat kekuatan Luffy saja sudah bisa mengaktifkan Gear Second dan menumbangkan Crocodile, Moria, Lucci, seperti itu. Jadi ya Dragon juga di umur 17, apalagi Dragon mah dari kecilnya gini, dekat sama Garp. Iya. Mungkin memang dilatih oleh Garp. Bener ya, gini ya. Jangankan Dragon anaknya sendiri, DNA-nya Garp. Hujanannya dididik sama Garp jadi OP. Mungkin tanpa buah iblis juga udah dilatih sama Garp. Iya, udah dilatih sama Garp, apalagi tentang haki ya. Iya, jadi kalau misalkan harus bertarung melawan Ksatria Suci, menurut gua masih bisa bertarung lah gitu. Enggak lemah banget gitu. Meskipun enggak menang tapi bisa nahan lah ya. Iya, bisa nahan. Mungkin seperti itu berarti emang keren nih Dragon ini aja. Buktinya kan Shanks bisa diselamatin oleh Dragon. Bisa. Kalau Dragon lemah harusnya enggak selamat semua ya, dua bayi. Apalagi kalau misalkan Dragon kan benar-benar mempertahankan dua bayi tersebut. Karena ingat pesannya ibunya Shanks dan juga Samro kan. Aku tidak mau kedua anakku dibesarkan oleh orang itu kan gitu. Ibaratnya aku berharap kedua anak ini dibesarkan di lingkungan yang hangat ya kan, ibaratnya kan. Berarti benar harapan dari berarti perannya Dragon ini emang benar-benar nyelamatin generasi baru ya. Iya betul. Bener dari Seng. Tapi menurut gue pengen suatu saat itu di-spill loh bahwa ternyata Seng itu tahu kebenaran tentang penyelamat dia yaitu Dragon. Ya kan, gimana menurut lu? Jadi kalau misalkan ini gue nggak bosan-bosan ngomongin dalang di balik perang puncak ya. Soalnya pada teori itu Dragon dan juga Shanks kan gue teori ini tuh bertemu ketika setelah eksekusi Roger. Dragon menjelaskan semua rencananya kepada Shanks. Rencana yang dia buat dengan Roger gitu. Apa mungkin pada saat itu Dragon juga ngomong, lu tuh waktu kecil gue yang selamatin. Bisa jadi ya. Apalagi kan ya pasti ya Rayleigh sama Roger itu ngasih tahu ini kan Shanks kan bahwa kamu tuh anak yang kita dapetin di Oro Jackson di peti harta ya kan. Nah, tapi nggak tahu siapa yang naruhnya di situ. Nah, apa jangan-jangan nanti yang ngejelasin bahwa Dragon itu ngejelasin itu gue yang naruh lu di sini, sejarahnya ibu lu begini kayak gitu. Kalau menurut lu gimana sih? Iya, mungkin aja, mungkin waktu jadi mungkin mereka berdua itu sudah pernah bertemu. Bisa jadi. Dan kalau misalkan nyambung ke teori anime multiverse di dalang di balik perang puncak, momennya kapan itu setelah eksekusi Goldie Roger. Ketika benar-benar Dragon itu mengajak Shanks untuk beraliansi untuk menyukseskan rencana yang dia buat dengan Roger. Mungkin pada saat itu juga Dragon itu ngejelasin seperti tadi. Benar, soalnya masuk akal setelah eksekusi Roger kan Shanks masih kecil ya kan. Dia masih belum membentuk Akagami Pirate kan. Masih 10 tahunan. Nah, berarti karena sudah disepil kayak gitu akhirnya ya jadi masuk akal. Kenapa Shanks itu sayang banget sama Luffy kecil? Kenapa Shanks itu cuci otak Luffy supaya jadi bajak laut, dan masuk akal kenapa Shanks itu rela mengorbankan lengannya ya di samping menghilangkan tato Abyss ya demi Luffy ya, karena memang balas jasa dari ininya kan, dari Dragonnya kan. Ya kalau misalkan kan memang waktu kita tahu Shanks itu memiliki tato tersebut dan juga dia sengaja ngebuntungin untuk itu ya lengannya. Ya kalau misalkan Shanks nolongin Luffy karena itu bukan karena memang nganggep Luffy itu anaknya atau adiknya sendiri. Ya setelah Luffy jadi bajak laut, Shanks itu selalu ngawasin Luffy ya. Bener. Marineford. Yang ngawasin Luffy itu bukan cuma Kuma ya. Kuma kan juga sama ngawasin Luffy di setiap arc sebelum dia dijadiin cyborg kan. Nah, sama Shanks juga kan sampai yang terakhir itu kan di Wano aja. Wah, di Wano itu kalau nggak ada Shanks tuh Luffy harus turun tangan lagi. Kedatangan raksasa Elbap
ke Egghead. Oh iya, itu kan atas perintah Seng juga Ya ya kan? kita belum tahu itu perintah siapa. Infonya pasti dari Shanks. Dari Shanks. Karena momennya sebelum mereka datang ke Egghead ya. Iya. Ya kan Dory dan juga Brogy kan habis bareng sama Shanks. Yang apalagi Shanks apal rutenya. Jadi nih Mugiwara setelah Wano pasti mereka menuju ke Egghead. Itu makanya raksasa nyusulin gitu. Ya apalagi kan yang waktu Kid kan. Yang waktu ada Kid kan emang Dory Brogy ada di situ, Seng juga ada di Elbaf. Ya itu kan momen maksudnya timelinenya tuh pas gitu. Momennya pas itu kan nyuruh. Dan ini juga apa? Vegapunk kan ngomong dari Egghead ke Elbaf itu tidak terlalu jauh. Makanya masih ke Uber gitu. Makanya waktu Dory dan Brogy itu ketemu sama Franky itu. Kalian ini bukan apa anak buahnya Mugiwara Pirate bukan, soalnya kami itu tugasnya nyelamatin kru Mugiwara Pirate kan. Wah, dia memang. Dan ini juga yang menarik tuh kan, jadi siapa Brogy mau ngomong kami ingin menjemputmu Mugiwara ya. Tapi Dory kan Brogy ya yang ngomong menyebut Luffy itu kan Dewa Matahari. Iya, Dewa Matahari. Itu. Jadi kan benar-benar raksasa Elbaf itu sudah mengetahui Luffy itu adalah Nika ya. Karena memang dari poster buronan bisa jadi mereka sudah mengetahui dan pastinya itu dari Shanks karena Shanks itu mengetahui keaslian dari Gomu-Gomu gitu. Gomu-Gomu adalah itu. Bener gitu. yang waktu di Wano itu yang back sudah saatnya kan yang saya ngomong kayak gitu kan. Karena udah ngelihat Luffy udah bisa membangkitkan awak kening Gear 5 God Nikanya ya. Iya. Tapi mungkin menurut ini ngomongin agak ngelebar ya. Jadi ketika Shanks ngomong sudah saatnya, menurut gua Shanks itu benar-benar bukan villain, dia akan menjaga Luffy sampai benar-benar Luffy menemukan One Piece. Dan banyak yang berteori kalau misalkan ya bukan teori lagi tapi ini pasti gitu. Shanks itu pasti melawan Teach ya. Karena prioritas sekarang Shanks itu Teach. Tapi menurut gua lawan terakhir yang pas untuk Shanks itu ya Shamrock saudaranya sendiri. Iya, harusnya ya. Bener-bener ya Shamrock anjir ini battle-nya Battle of Bastard. Iya, Battle of Bastard ini Battle of Brother juga kalau di Game of Thrones mah. Iya. Bener keren banget ya. Harusnya. Jadi untuk poin yang ini nih apa ada yang mau di ini lagi Sen? Mungkin lanjut lagi ya. Kita lanjut ke poin pertanyaan selanjutnya nih.